Jose Mourinho, yang biasa dijuluki The Special One, adalah salah satu pelatih sepak bola paling sukses dan kontroversial dalam sejarah. Dia dikenal karena strategi defensif yang solid, kecerdasan taktis, dan kepribadian yang kuat. Memulai karirnya sebagai asisten pelatih, hingga menjadi pelatih top Eropa. Emang gimana sih ceritanya? Yuk, langsung aja kita bahas. Jadi, Mourinho itu awalnya bukan pemain bola top cuy. Dia punya otak sepak bola yang luar biasa. Memulai karir kepelatihannya di Benfica pada tahun 2000. Tapi cuma sebentar, karena ribut sama manajemen. Terus dia pindah ke União de Lira. Dan di sini dia mulai nunjukin kelasnya. Klub kecil ini tiba-tiba naik ke papan atas Liga Portugal. Nah, disinilah Mourinho mulai menggila. Tahun 2002, dia ditunjuk buat jadi pelatih Porto. Pertama-tama dia ganti mentalitas tim. Dari yang biasa-biasa aja, jadi pasukan yang disiplin, keras, dan gak takut sama siapapun. Dia juga pakai taktik yang beda. Biasanya 4-3-1-2 atau 4-4-2 diamond, di mana Deco jadi jenderal lapangan tengah. Musim pertamanya, Porto langsung juara Liga Portugal, unggul 11 poin dari Benfica. Nggak cuma itu, mereka juga menang Taça de Portugal dan Super Taça de Oliveira. Udah gitu Mourinho ngeluarin kejutan dengan bawa Porto juara Piala Eropa, menang dengan skor 3-2 lewat perpanjangan waktu melawan Celtic. Gila sih, padahal ini baru debut cuy. Musim keduanya, Mourinho nggak santai-santai cuy. Porto makin ganas, dan akhirnya sampai ke Liga Champions. Di babak 16 besar, mereka ketemu Manchester United, dan bikin kejutan. Mourinho sampai selebrasi di Old Trafford setelah Porto ngebalikin keadaan dan berhasil ngalahin Manchester United. Di final Liga Champions, Porto bertemu AS Monaco. Hasilnya Porto menang telak 3-0. Dan disinilah dunia akhirnya sadar bahwa Jose Mourinho bukan pelatih biasa. Dia emang The Special One. Sayangnya Mourinho nggak lama di Porto cuy, tapi warisannya masih kerasa. Dia ngajarin gimana pentingnya disiplin, strategi, dan mental juara. Setelah itu, dia cabut ke Chelsea, dan sisanya adalah sejarah. Tapi satu hal yang pasti, kalau bukan karena Porto, mungkin dunia nggak bakal kenal The Special One. Setelah sukses bareng Porto, di mana dia juara Liga Champions 2004, Mourinho langsung direkrut Chelsea. Waktu itu Chelsea lagi jor-joran di era Roman Abramovich. Mourinho datang dengan kepercayaan diri tinggi. Bahkan di konferensi pers pertamanya dia bilang, "I am the special one." Legenda dimulai di sini. Musim debutnya terbilang cukup gokil cuy. Chelsea langsung juara Premier League 2004-2005 dengan rekor pertahanan terbaik, cuma kebobolan 15 gol. Nggak cuma itu, Chelsea juga juara lagi musim berikutnya. Dalam 3 tahun, Mourinho bawa 6 trofi buat Chelsea, termasuk 2 Premier League, 2 Piala Liga, 1 Piala FA, dan 1 Community Shield. Tapi nggak semuanya berjalan mulus cuy. Mourinho mulai berselisih dengan Abramovich, terutama soal transfer pemain dan taktik. Akhirnya di tahun 2007, Mourinho mutusin buat cabut. Di tahun 2008, Mourinho ditunjuk buat jadi pelatih Inter Milan, menggantikan Roberto Mancini. Waktu itu Inter udah langganan juara Serie A, tapi mereka masih kurang puas di kompetisi Eropa. Nah, si Mourinho ini langsung masuk dengan taktik defensif khasnya, tapi tetap bikin tim masih kuat banget. Di musim pertamanya, Inter langsung angkat trofi Serie A dan Supercoppa Italiana. Tapi sayang,
Di Liga Champions masih zong cuy. Mereka keok di babak 16 besar lawan Manchester United. Mourinho nggak seneng. Dia pengen bawa Inter lebih tinggi lagi cuy. Nah, masuk musim 2009-2010. Ini dia nih, masterpiece-nya Mourinho. Inter mulai belanja pemain gokil kayak Wesley Sneijder, Samuel Eto'o, dan Diego Milito. Formasi 4-2-3-1 Mourinho mulai nunjukin tajinya. Hasilnya, Inter sukses banget di Serie A. Mereka juga menang di Coppa Italia. Tapi yang paling bikin geger adalah trofi Liga Champions cuy. Salah satu momen paling ikonik tuh pas Inter ngalahin Barcelona di semifinal. Leg pertama di San Siro menang 3-1, dan di leg kedua Inter bertahan mati-matian. Walaupun kalah 1-0, Mourinho selebrasi kayak orang kesetanan di Camp Nou cuy. Ini udah fix jadi salah satu momen paling legend di dunia sepak bola. Di final Liga Champions, mereka ketemu Bayern Munchen. Hasilnya Inter menang 2-0 melalui 2 gol Diego Milito yang ngebawa Inter jadi juara Eropa untuk pertama kalinya sejak 1965. Ini juga jadi sejarah baru buat klub Italia karena mereka sukses meraih treble winner pertama kali dalam sejarah. Tapi kebahagiaan ini nggak bertahan lama cuy. Setelah sukses bawa Inter juara Liga Champions, Mourinho langsung cabut ke Real Madrid. Ada momen haru pas dia pamitan sama Marco Materazzi. Nangis-nangisan di parkiran stadion. Bener-bener the end of era buat Inter Milan. Tahun 2010, setelah bawa Inter Milan treble winner, Mourinho gabung ke Real Madrid buat satu misi, ngalahin Barcelonanya Pep Guardiola. Nah, masalahnya Barca waktu itu bener-bener lagi di puncak kejayaannya cuy. Tiki-taka everywhere. Messi nggak bisa dihentikan, dan Madrid masih struggling buat ngejar mereka. Musim pertamanya, Mourinho bawa Madrid ke final Copa del Rey, dan ini yang gila. Madrid akhirnya menang lawan Barcelona di final. Gol sundulan Cristiano Ronaldo di extra time bikin Madrid angkat piala pertama di era Mourinho. Tapi sayangnya di La Liga, mereka tetap kalah dari Barcelona, dan di Liga Champions mereka tumbang di semifinal. Not bad lah untuk musim pertama, tapi Mourinho pasti nggak puas. Nah, di musim kedua ini yang paling gokil. Mourinho akhirnya bawa Madrid juara La Liga dengan 100 poin. Gila nggak tuh? Mereka juga mencetak 121 gol. Dan yang paling epic, Madrid menang 2-1 lawan Barcelona di Camp Nou. Itu momen dimana semua orang mulai sadar, oke, Mourinho udah ngebangun Madrid yang benar-benar kuat. Sayangnya di Liga Champions masih jadi kutukan buat Madrid. Mereka kalah di semifinal lagi, kali ini dari Bayern Munchen, lewat adu penalti. Mourinho sampai duduk di pinggir lapangan cuy, megangin kepala. Udah kayak lagi mikirin keputusan hidup. Masuk musim 2012-2013, mulai muncul banyak masalah. Mourinho bersitegang sama pemain-pemain senior kayak Iker Casillas dan Sergio Ramos. Hasilnya Madrid gagal juara La Liga, gagal di Liga Champions, dan yang paling nyesek kalah di final Copa del Rey lawan Atletico Madrid. Ya, musim ketiga Mourinho di Madrid berakhir dengan banyak drama, dan akhirnya Mourinho cabut di akhir musim. Di tahun 2013, Mourinho balik ke Chelsea setelah sukses di periode pertama, dan dia datang dengan julukan baru, bukan The Special One lagi, tapi The Happy One. Katanya sih dia lebih kalem, lebih santai. Bener nggak ya? Di musim pertamanya, Chelsea belum juara cuy, tapi udah kelihatan bakal jadi tim kuat.
Ada Hazard yang makin gacor, Willian, plus pemain-pemain senior kayak Lampard dan Terry. Sayangnya Chelsea cuma finish di peringkat ketiga dan gagal di semifinal Liga Champions. But ini baru pemanasan cuy. Nah, puncaknya musim 2014-2015. Chelsea beli dua pemain yang langsung ngasih efek gede, Diego Costa dan Cesc Fabregas. Dan benar aja, mereka langsung jadi mesin kemenangan. Chelsea juara Premier League dengan selisih 8 poin dari Manchester City, plus angkat piala Liga Inggris. Kalau kalian fans Chelsea pasti inget banget sama momen ini. Tapi hidup nggak selalu indah cuy. Musim berikutnya Chelsea malah ambyar, performa anjlok, Mourinho mulai ribut sama pemain, dan yang paling kontroversial konflik dengan dokter tim, Eva Caneiro. Akhirnya setelah serangkaian hasil buruk, Chelsea ke posisi 16 dan Mourinho pun dipecat. Tahun 2016, Manchester United lagi dalam masa transisi setelah Sir Alex Ferguson pensiun. Dua pelatih sebelumnya, David Moyes dan Louis van Gaal, gagal bawa MU balik ke puncak. Akhirnya, manajemen memutuskan, udahlah, kita panggil Mourinho aja. Di musim pertamanya, Mourinho langsung belanja pemain top. Datanglah Paul Pogba dengan harga rekor dunia waktu itu. Ada Zlatan Ibrahimovic yang datang dengan status free transfer, Henrik Mkhitaryan, dan Eric Bailly. Hasilnya MU langsung dapat 3 trofi, yaitu Community Shield, EFL Cup, dan Liga Eropa. Liga Eropa itu penting karena bawa United balik ke Liga Champions. Jadi awalnya sih berjalan cukup oke ya. Musim keduanya campur aduk cuy. MU berhasil finish runner up Premier League, posisi terbaik sejak era Ferguson. Tapi jaraknya jauh banget sama Manchester City yang juara. Waktu itu City dapat 100 poin, sedangkan MU cuma 81 poin. Mourinho bilang itu salah satu pencapaian terbaiknya karena dia harus ngebangun tim yang belum siap juara. Tapi namanya juga fans MU, tetap ada yang kecewa cuy. Nah, di musim ketiga ini adalah awal kehancurannya. Mourinho mulai sering ribut sama pemain, terutama sama Paul Pogba. Bahkan, ada video yang sempat viral, di mana mereka debat di sesi latihan. Performanya juga nggak terlalu bagus, banyak kalah di Liga, dan akhirnya pas MU kalah 0-3 lawan Liverpool, manajemen mutusin buat mecat Mourinho di Desember 2018. Jadi, gimana kita melihat era Mourinho di Manchester United? Oke, dia nggak sukses besar, tapi dia bawa MU masih dapat trofi Eropa terakhirnya. Dia juga pernah bilang, finish posisi kedua dengan tim ini adalah salah satu pencapaian terbaik dalam karir saya. Dan kalau kita lihat kondisi MU sekarang, ya mungkin dia ada benarnya ya. Di bulan November 2019, Tottenham lagi bikin perubahan besar. Mereka mecat Pochettino dan langsung nunjuk Mourinho. Ekspektasinya tinggi banget cuy. Tottenham pengen banget angkat trofi setelah lama puasa gelar. Tapi musim pertamanya nggak gampang cuy. Mourinho sukses bawa Tottenham finish di peringkat ke-6 dan dapat tiket ke Liga Eropa. Sayangnya di Liga Champions mereka kena bantai sama RB Leipzig di babak 16 besar. Nah, di musim berikutnya mulai bikin fans Spurs happy. Desember 2020, mereka sempat ada di puncak klasemen Liga Inggris. Kane dan Son makin gacor. Semua mulai percaya, wah, ini dia musim kita. Tapi nggak ada yang abadi cuy. Performanya mulai jeblok, kekalahan mulai berdatangan, strategi Mourinho yang defensif dikritik habis-habisan, pemain juga mulai nggak nyaman, tanda-tanda bahaya mulai muncul nih.
Dan benar aja, bulan April 2021, Mourinho dipecat. Dan itu cuma 6 hari sebelum final Piala Liga melawan Manchester City. Keputusan yang bikin kaget. Akhirnya Tottenham kalah di final tanpa Mourinho. Pada Mei 2021, AS Roma bikin heboh dunia bola dengan ngumumin kalau Mourinho resmi jadi pelatih mereka. Gila sih, habis sabut dari Tottenham tiba-tiba doi ke Serie A, liga yang pernah dia taklukin bareng Inter Milan dulu. Nah, waktu pertama kali datang, ekspektasi fans tuh langsung tinggi. Mereka pengen Roma jadi tim yang bisa bersaing di puncak lagi. Dan di musim pertamanya Mourinho langsung ngasih gelar buat Roma cuy. Tapi bukan Scudetto atau Coppa Italia ya, melainkan UEFA Conference League. Mungkin sebagian orang anggap ini cuma turnamen kasta ketiga Eropa, tapi buat Roma ini bersejarah banget. Trofi Eropa pertama mereka cuy. Mourinho bahkan sampai nangis di final. Ya namanya juga ada special one, selalu bisa bikin kejutan. Nah, masuk musim kedua, Mourinho makin pede bawa Roma lebih jauh di Eropa. Kali ini doi berhasil ngebawa timnya ke final Liga Eropa. Tapi sayang banget, mereka kalah dari Sevilla lewat adu penalti. Patah hati sih buat fans Roma. Mourinho pun kesel banget sama keputusan wasit, sampai ngasih medali runner up-nya ke seorang bocah fans Roma. Tapi sayangnya dongeng Mourinho di Roma nggak berlangsung lama cuy. Masuk musim ketiga, performa Roma makin nggak stabil. Cedera pemain di mana-mana, taktik yang mulai bisa ditebak lawan, dan hasil buruk di Serie A bikin posisi Mourinho makin terancam. Dan akhirnya, pada Januari 2024, Mourinho resmi dipecat AS Roma setelah 2,5 musim. Meski sempat ngasih trofi Liga Eropa buat Roma, performa tim musim itu nggak sesuai ekspektasi. Alhasil manajemen pun ngambil keputusan buat ganti pelatih. Reaksi fans banyak yang kecewa karena Mourinho emang dicintai di sana. Tapi namanya juga the special one. Dia nggak bakal lama nganggur cuy. Nggak butuh waktu lama, Mourinho resmi jadi pelatih Fenerbahce di Turki. Keputusan ini cukup mengejutkan karena banyak yang ngira dia bakal balik ke Premier League atau bahkan nyoba Liga Arab. Tapi ternyata dia pilih tantangan baru di Super League Turki. Nah, gimana kiprah Mourinho di Fenerbahce? Sejauh ini doi sudah mencatat rekor keren. Mourinho jadi pelatih pertama yang pernah membawa 9 klub berbeda di kompetisi Eropa. Itu artinya dia nggak cuma pelatih biasa, dia legenda hidup. Meskipun awal musim Fenerbahce cukup naik turun, banyak yang optimis kalau Mourinho bisa bawa klub ini juara. Tapi pertanyaannya berapa lama Mourinho bakal bertahan di Fenerbahce? Kita tahu Mourinho itu tipe pelatih yang nggak betah sama satu klub. Apakah dia bakal sukses di Turki dan bertahan lebih dari 2 musim? Atau ini cuma batu loncatan sebelum dia comeback ke Liga Besar Eropa? Jadi gimana cuy? Jose Mourinho ini memang sosok yang unik. Dia pelatih yang punya racikan strategi jenius, tapi juga penuh kontroversi. Tapi yang pasti dia adalah salah satu pelatih paling sukses dalam sejarah sepak bola. Kalau menurut kalian, Mourinho masih pantas buat ngelatih klub besar lagi nggak cuy? Silakan komen. Terima kasih telah menonton video ini. Klik like dan subscribe jika kalian suka, biar kita bisa ketemu di video selanjutnya. See you.